Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang data master kebutuhan untuk website SPMB bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, di sini yang bertindak adalah sebagai super admin tentunya, ya, bukan admin masing-masing dari jenjang RA, SD maupun SMP. Ya, super adminnya harus menginputkan data yang diperlukan. Jika tidak ada atau ada penambahan bisa atau ada perubahan, loginlah sebagai super adminnya. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang login dan dashboard. Saya tidak akan mengulangi kembali. Di sini akan saya jelaskan data mana yang mesti harus diinputkan. Baik, yang pertama adalah data agama. Dalam hal ini agama sudah dibantu, ya, sudah saya bantu agama yang ada kurang lebih di Indonesia. Nah, baik, ya, ini adalah dinamis, bisa diubah, bisa dihapus, bisa ditambahkan. Nah, terus ada data jenis kelamin. Kenapa saya buat tambahan di sini, ya? Karena dia memerlukan sebuah unique kode, ya. Kalau dibuat, saya mengacu kepada datanya BPJS, yang mana BPJS membuat sendiri data jenis kelamin agar tidak terjadi kesalahan dalam hit point dari API BPJS-nya. Nah, itu mengacu ke sana sebenarnya. Oke. Lalu ada jenis pendaftaran, ini sangat penting bagi sekolah. Sekolah bisa menambahkan jenis pendaftaran seperti apa. Kalau cuma hanya 2 saja, siswa baru dan siswa pindahan, ya silahkan tambah seperti ini, ya. Ini bisa melakukan tambah, jenisnya ada 2, ya, regular transfer. Kalau ingin menambahkan, ini tentunya bisa by hard code lagi, ya. Tapi biasanya ada 2 ini. Oke. Selanjutnya adalah data perbankan dari masing-masing jenjang atau ada perbankan yang lain-lainnya, boleh ditambahkan di bagian ini, ya. Ini bisa tambahkan gunakan untuk bank apa. Lalu di sini adalah data bank seluruh Indonesia ada, tinggal pilih saja begitu, ya. Tinggal kita pilih, tinggal klik oke, aman. Nah, nama banknya otomatis, soal ini dia otomatis ini, ya. Ini nggak bisa diketik. Ini otomatis mengikuti dari nama yang di atas karena datanya melalui data Bank Indonesia. Nah, nomor rekening berapa, terus atas nama siapa, terus pastikan dia aktif atau enggak, karena ini berlaku untuk di halaman siswa. Kalau nggak aktif dia nggak bisa, nggak akan muncul gitu, ya. Kalau aktif maka dia bakal muncul datanya. Oke, ini sudah bank sudah ditambahkan. Lalu kita lompat saja, mungkin kalau ada beasiswa, ya, tapi seandainya ada boleh tambahkan sini, kalau nggak ada kita skip aja karena datanya sudah ada sebelumnya. Oke, jenis seleksi juga nggak, kalau nggak digunakan yang nggak apa-apa. Ini adalah bisa untuk menambahkan apabila sistemnya ada mandiri, ada prestasi, ada beasiswa itu. Kalau nggak terpakai juga nggak apa-apa karena ini pelengkap dari sistem ini. Oke, yang paling penting adalah jenjang sekolah, yang mana ini dia ada batasan umur, ya. Di sini bisa menambahkan, ya, jenjang sekolahnya, tapi saya rasa ada cukup karena dari sekolah ini sudah jenjangnya sudah ada 3, ada RA, Rodatul Awtal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Nah, yang paling penting adalah batasan umurnya. Kalau dia bisa nih. Nah, ini kalau dihilangkan checklistnya, ya, dia bakalan ada batasan umurnya. Kita bisa ketik ini batasan umurnya. Kalau untuk RA umurnya dalam 4 tahun. Ini dalam tahun. Sekolah dasar ini 6 tahun, ya.
Kalau SMP tergantung sekolahnya, berarti nggak usah pakai batasan, bebaskan aja, buat aja tidak, otomatis dia akan nol, karena dia tidak akan membatas-batasi. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, silahkan klik edit pada yang kuning ini ya. Silahkan Superadminnya mengedit agar ini cocok semua ya. Nah, kalau mau nambahkan silahkan tambahkan terlebih dahulu, tapi saya rasa ini dia sudah pakai ya. Baik. Nah, hati-hati dalam hal ini karena ini datanya sudah ada. Saya rasa Superadmin tolong jangan menghapus, termasuk data agama, jenis kelamin ya, bank, terus jenis seleksi juga tolong admin jangan menghapusnya. Kenapa? Karena datanya sudah terpakai. Kalau datanya masih kosong semua nggak apa-apa dihapus. Ini sangat krusial yang mengakibatkan data tidak akan muncul, dan itu untuk merollbacknya tidak bisa ya. Nah, itu makanya hati-hati jangan menghapus ini terlebih dahulu. Ini khusus untuk Superadmin. Oke. Terus transportasi sesuai dari formulir, ada transportasi, ada kendaraan pribadi, angkutan umum, jalan kaki. Kalau ingin ditambahkan silahkan, kalau filenya ingin nambah boleh, kalau enggak berarti kita cocokkan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk pengisian dari data gelombang pendaftaran. Nah, gelombang pendaftaran sesuaikan aja yang dari formulirnya. Formulirnya di sini saya baca adalah normal, regular 1, regular 2, regular 3. Nah, kalau ingin ditambahkan silahkan tambahkan regular berapanya, normal berapanya. Kalau salah nama ya silahkan diedit, boleh bebas ya. Tapi tolong jangan dihapus terlebih dahulu karena datanya sudah ada. Jadi untuk Superadmin hati-hati dalam melakukan penghapusannya yang bisa mengakibatkan data tidak muncul sama sekali ya, karena datanya sudah ada. Kita lakukan uji coba. Kalau datanya kita kosongkan, reset bersama jadi nol lagi, itu nggak apa-apa. Nah, itu bisa direkonstruksi awal lagi di bagian data yang diperlukan. Oke, baik, di sini terus selanjutnya adalah tahun ajaran. Jadi gini sistemnya. Kalau di dalam data tahun ajaran dia diinput per semester. Contoh nih. Nah, kemarin sudah input ganjil ya. Kita abaikan yang 1 sampai 5 ini. Ini yang terbuat. Diganjil buat angka tahunnya, terus silahkan juga ini ya, sesuaikan. Terus buat ganjil normal, regular 1, 2, 3. Kenapa? Karena sesuai dari gelombang pendaftaran. Nah, ini ya, kita buat apa tadi? Terus ada di sini pilih semester ganjil genap, lalu pilih ini yang gelombang pendaftaran tadi. Jadi di sini semua datanya terhubung, jadi nggak bisa menghapus. Makanya kalau dihapus saya khawatir data nggak muncul. Nah, itu deh ya. Dan ada tanggal awal mulai sekolah, tanggal berakhirnya juga harus diinputkan agar cocok nanti perhitungan umur. Ini berlaku ke sana juga. Oke. Nah, kalau misalnya ada kesalahan boleh diganti. Jadi setiap semester Superadmin wajib menginputkan tahun ajaran yang ada. Sebab ini digunakan pada saat pendaftaran otomatisasi sesuai yang kita setting di halaman berikutnya. Ya, oke, nanti kita akan bahas di mana setting tahun ajaran yang berjalan. Oke, selanjutnya kita bakal cek data pekerjaan. Ini adalah data pekerjaan yang mana orang tua siswa bakal milih kerjanya apa gitu ya. Kalau ingin menambahkan silahkan, tapi kalau cukup hanya sampai sini ya udah jangan dihapus, karena ini berlaku juga jika dihapus maka data pekerjaan saja nggak muncul ya, bukan semuanya.
Termasuk pendidikan juga seperti itu. Ini adalah tentang jenjang pendidikan dari orang tuanya bisa dimasukkan. Lalu juga ada golongan darah. Saya rasa ini sudah cukup golongan darah yang ada di dunia ini, ya, nggak perlu ditambahkan lagi. Ini adalah tabel bantu agar golongan darah bisa dicek, ya. Nah, yang paling penting adalah tinggal dengan ini. Nah, selanjutnya selain yang penting ada juga biaya kuliah, ya. Nanti kita bahas. Ini sesuai formulir, tinggal dengannya. Yang pilihan yang pertama saya kasih orang tua, ada saudara, ada asrama, ada kos, biaya sekolah. Oke, di dalam biaya sekolah dia tidak akan tampil karena ceritanya belum dipilih jenjangnya. Kita pilih dulu. Oke, ini ya. Nah, di sini khusus super admin, ya, atau bagian keuangan, dibukakan menu ini. Per jenjang itu dimohon untuk menginput data tentang biaya sekolahnya. Jadi misalnya ada harga normal, ada reguler 1, ada reguler 2, ada reguler 3. Biasanya yang berlangsung adalah reguler 1, 2, dan 3. Sebab saya lihat dari aturan biaya itu ada reguler-regulernya yang membedakan angka-angkanya. Nah, disinilah, ya, angkanya di mana? Ini yang biru ini. Ini biru ini adalah detail dari angkanya. Nah, ini diinputkan. Jadi mohon untuk admin, super admin, dan keuangan, ya, tolong diinputkan, cocok-cocokkan dengan harga yang sudah disepakati bersama di dalam majelis sekolah. Oke, kita cek. Nah, jadi dia per jenjang, ya, datanya per jenjang. Dimohon untuk diinputkan sesuai dengan regulernya. Kalau sekarang sudah masuk genap, berarti dimohon juga super admin inputkan tahun ajaran genap, ya. Setelah itu biaya sekolahnya juga diinputkan lagi. Setiap tambah ajaran baru, tambahkan tahun ajaran, ya. Tambahkan tahun ajaran, tambahkan biaya sekolah, maka baru bisa digunakan di depan, ya, atau di bagian lamannya siswa. Oke, baik. Setelah ini, ya, setelah data ini dilengkapi, ya, berarti ada data yang sekali isi doang tadi ada di atas, terus ada yang berkali-kali setiap ganti semester, itu ada di tahun ajaran, dan biaya sekolah itu diinputkan berkali-kali. Lalu setelah mengisi itu semua, menunya kita beranjak dari data master ke pengaturan web. Ini hanya diperuntukkan super admin, ya, untuk yang lain-lain nggak bisa. Yang mana super admin harus memilih tahun ajaran mana yang sedang berjalan. Nah, ini adalah tahun ajaran. Nah, makanya ada ganjil reguler 1, kedua, agar terlihat kalau kita buat nama 2627 ganjil, nggak tahu nih reguler 1 atau reguler 2, 3 atau gimana nya, karena ini bersangkut paut dengan biaya sekolah yang sudah kita setting tadi, ya. Nah, tanggal awal pendaftaran sampai akhir pendaftarannya dimohon juga untuk diperiksa dan disesuaikan datanya. Nah, ini ada mode maintenance. Jika ini dipilih, maka halaman depan nggak bisa kebuka, maka dia akan masuk dalam mode maintenance. Jadi kalau menginginkan maintenance website atau ada tak atau gimana, atau mau ekspor data, ya, itu dimohon untuk melakukan mode maintenance agar tidak bisa diakses, atau diinginkan tidak boleh mengakses dulu, ya, masuk aja mode maintenance. Oke, kalau nggak di checklist gini, dia beda. Checklist ini checklist, ini enggak. Oke. Nah, di sini, ya, di sini ada kunci. Sebenarnya di sini menggunakan email dari CV saya, ya, startup perusahaan saya. Jadi kemarin saya minta kepada super adminnya dimohon untuk membuatkan sebuah email
Lalu emailnya nanti akan saya bantu pembuatan password. Passwordnya bukan password email ya, melainkan password ini digenerate oleh Gmail sendiri, yang mana itu bukan password loginnya email, tapi password baru ya, sudah berbeda. Gunain itu apa? Notifikasi email digunakan untuk reset password ya, karena ada siswanya menggunakan email atau email ayahnya kemarin ya, ditentukan email ayahnya. Terus ada Telegram. Telegram ini digunakan untuk notifikasi ke admin Telegram. Kemarin sudah saya minta ya, dimohon untuk semua admin ya, super admin, admin dan keuangan masuk ke dalam grup tersebut agar tahu dengan notifikasi dari SPMB-nya biar bisa respon lebih cepat. Nah ini ada settingan untuk tampilan file biaya dan brosur, itu disetting di sini ya. Kalau saya buka laman siswanya, laman depannya, nah ini bagian ini ya, biaya dan brosur. Nah ini ada bisa di PDF ya. Ini kalau diklik dia langsung ngebuka PDF-nya kira seperti ini. Itu disetting dari sini. Ini di browse saja filenya, browse saja gambarnya. Jadi dimohon untuk super admin menggantikan ini jika ada perubahan, jika enggak ya biarkan saja. Termasuk banner juga yang ini, yang dalam gambar ini nih, itu diganti tergantung keinginan dari sekolah ingin update-nya seperti apa. Nah ini juga ada ya, di sini ada pengaturan expired date transfer ya. Nah ini adalah pengaturan apabila jika ada yang melakukan transfer, kita bisa setting mau berapa menit. Nah, ini ada update kemarin belum saya setting ya, jadi makanya belum terpilih. Kalau sudah dia bakalan aman. Nah 10 menit misalnya lewat dari 10 menit, maka invoice yang ada akan dianggap batal ya, gagal atau batal, dibatal atau cancel kayak gitu otomatis. Jadi pilihannya cuma 4 ini, ada 10 menit, 30 menit, 1 jam ataupun 1 hari. Jadi nggak lebih ya, hanya 4 ini saja. Saya rasa cukup, nggak perlu lama-lama karena pengecekannya juga nggak perlu lama-lama gitu ya. Oke, ini datanya sudah kesimpan, saya cek dulu ke dashboard, balik lagi ke sini. Oke, ini sudah ada ya. Oke, baik. Nah, ini adalah kebutuhan data agar ya calon siswa yang mendaftar atau calon murid baru yang mendaftar itu berjalan sesuai dengan sistem berjalan yang di sekolah ya. Jadi sesuaikanlah oleh super admin dan bagian keuangan di bagian ini ya. Oke, saya rasa cukup untuk ini ya, untuk kebutuhan data agar website SPMB berjalan lancar. Kalau gitu saya akhiri saja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.